sabar fakana khairullah. Kalau jenengan mendapatkan musibah, jenengan sabar, itu mendapatkan pahala dan baik bagi jenengan. Wa in asobathu syarok, kalau jenengan mendapatkan kebahagiaan, sakar, jenengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairul lahu, maka itu lebih baik ya daripada kemudian kita tidak yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang berbahagia, ini kunci sehat itu di dalam hadis ini. Jadi manusia sedih kena penyakit gara-gara nopo? Gara-gara atine sumpek. Bagine RWT apa? Rumput. Jadi rumput itu apa? No way out, tidak ada jalan keluar lagi. Ya karena itu Allah berusaha kemudian memberikan 3 kunci tadi, yaitu kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita tidak boleh merasa lemah. Sumber kesedihan itu cuma 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi orang itu cuma hidup di 3 masa ini. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau jenengan mengingat masa lalu, maka jenengan tidak boleh keronto-ronto. Tahu ya keronto-ronto? Kalau jenengan merasa keronto-ronto, itu nanti akan jadi penyakit. Jadi ada penyakit itu kalau orang itu merasa sedih, merasa menyesal, merasa pegel, ada dendam dalam hati, maka orang itu akan mendapatkan yang namanya penyakit yang namanya psikosomatis. Psiko itu dari ya psikis, somatis itu badan. Jadi dari marah bisa berubah menjadi penyakit ya yang dirasakan oleh fisik. Contohnya apa? Yang jenengan pegel, main langsung kumat. Ini namanya. Nek jenengan kemudian ya merasa mangkal, maka setelah sore hari pusing kepala, atau kemudian jenengan sedih sekali mengingat masa lalu, ya menyesal, maka jenengan nanti akan cepat terkena penyakit rematik. Semua tangan kakinya itu kaku-kaku semua. Itu namanya penyakit psikosomatis yang menyerang pada muskuloskeletal. Bahkan dalam surah Yusuf, Nabi Yakub itu ketika kemudian wayadqat ainahu minal husni, ketika kemudian dia sedih memikirkan Yusuf, maka Nabi Yakub itu matanya memutih. Wayadqat ainahu minal husni. Mata putih itu apa? Katarak. Mana jenengan sedih mawon suwi-suwi katarak edan. Karena itu kita tidak boleh terlalu sedih, keronto-ronto tidak boleh. Supaya tidak keronto-ronto pun, yaitu kita harus kemudian tidak boleh menyesal. Kalau tidak boleh menyesal itu artinya apa? Wala takjas. Ya, kunci pertama tadi. Wala takjas, jangan merasa lemah. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan merasa khawatir. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa antumul a'laun, sebenarnya jenengan itu berada pada tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, kalau jenengan itu kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber penyakit itu kalau orang itu kemudian merasa dia itu menyesal, karena itu dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah. Jadi la uqsimu biyaumil qiyamah, Allah bersumpah dengan hari kiamat. Setelah itu disambung dengan apa? Yaitu wa nafsu lawwamah, disambung dengan nafsu lawwamah. Lawwamah itu apa? Nafsu getun. Iya Pak ya? Nah, orang Jawa itu mari ujar-ujar di mata ya. Yoganipun napa? Ojo kagetan, ojo hubungan, ya ojo ketunan, ojo alam.
Karena empat sifat ini akan buat manusia itu akan gampang terkena penyakit tuh. Coba sekarang ini jenengan tinggali tiang-tiang yang diperiksa ya penyakit metaboliknya, kolesterol, asam urat, ya bahkan kemudian gula darah, itu kan jarang bisa turun tuh. Turun dikit balik lagi, turun dikit balik lagi. Karena apa? Yang diobati cuma fisiknya, tapi batinnya itu tidak pernah diobati. Ya, karena itu wala takjas, jangan sekali-kali dengan itu merasa menyesal. Karena menyesal itu disandingkan dalam ayat Quran itu dengan hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Habis semua kenikmatan. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Karena itu jenengan ngali ya, tiang-tiang ikan sedih kemauan itu lama-lama kan dia menjadi cepat tua tuh. Gini badan. Dalam surah Yasin itu waman nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala yakilun. Kalau orang itu dipanjangkan umurnya, pasti nikmatnya itu akan dikurangi oleh Allah SWT. Dan supaya ya kemudian nikmat itu berkurang, maka supaya nikmat terus ditambah itu pripun? Ya bersyukur kita. Syukur itu pripun? Definisi syukur atau takrifnya daripada syukur, ya as-syukru yang dimaksud dengan syukur itu adalah zikro. Ya, zikro itu apa? Mengingat terus menerus. Ya. Mengingat apa? Al-muhsin ala ihsanihi. Jadi mengingat pemberi kebaikan atas kebaikan yang diberikan pada kita itu setiap hari. Coba jenengan diparingi irung madhepe teng ngisor jenengan bersyukur. Coba kalau irung madhepe nang dhuwur. Irung jenengan pilek terus ngoten. Nek jenengan itu diparingi talingan kita itu menghadap ke depan. Nek jenengan diparingi talingan ternyata menghadap ke belakang, budek kabeh. Iya apa enggak? Jenengan diparingi idep. Lah idep itu kalau kemudian kena debu itu ada semacam alarm sehingga dia cepat menutup sehingga debu tidak masuk di mata. Artinya apa? Idep ini kenikmatan dari Allah. Nek idep motornya rusak, utuh. Iya apa enggak? Jenengan kemudian diparingi kulit itu kalau kemudian rusak, luka itu cepat sembuh. Dan kulit itu tempat yang merasakan berbagai macam sensasi. Dan itu kalau jenengan diberikan kulit, akhirnya apa? Jenengan merasa nyaman, merasa hangat ketika dipeluk, ketika salaman dan sebagainya. Itu nikmat dari Allah SWT. Yang kulitnya terbakar, rusak, maka dia tidak merasakan kehangatan itu lagi. Jadi semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jenengan itu di dalam usus itu ada hormon yang namanya silosistokinin, di mana hormon itu adalah mengendalikan kapan jenengan warak, kapan jenengan duwe. Nah kalau jenengan itu kena penyakit neuromoisasi, neuromoisasi itu mau dipangan. Itu biasanya yang kalau hormon ini ya kolesistokinin itu rusak, nggak bisa mengendalikan rasa lapar lagi. Maka jenengan jikluwe berarti jenengan masih normal. Kok jenengan warak itu berarti masih normal. Jenengan makan itu kemudian merasa nikmat, ini nikmatnya cuma di dalam rongga mulut kok saja tuh. Kalau sudah ditelan ya udah ini nikmatnya apa lagi? Pakaian mesti kembung. Gitu betul. Jadi semuanya itu ya pasti ada batasannya. Ya karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masa lalu tidak boleh menjadi persoalan. Masa lalu ialah berlalu. Ya karena kita nggak bisa balik lagi, nggak ada lorong waktu itu nggak ada. Kalau jenengan ande-ande, maka apa katakan Nabi Muhammad SAW? Wala taqulu law fa inna law tuftahu abwabas syaitan. Barang siapa yang ngomong ya sering ngomong jadukno. Pernah ada yang ngomong jadukno? Jadukno sebenarnya protes kepada takdir Allah tuh.
jatuh ini ya, jatuh ngono ya. Ketika kita menyesal dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuftahu abwaaba syaitan, maka akan terbuka pintu setan untuk menggoda jenengan. Sehingga hidup jenengan akan menjadi tidak akan pernah tenang. Coba orang tua itu kan harusnya tenang, Bu. Wong Tikdoyo itu ditombak lakak-lakak, dibedil mencicil, nek dikei bantal gampang turu. Dan jenengan itu untuk turu saja sulit. Gini betul. Ngantuk bar maghrib, nanti isak turu blek ngoten, mengke jam 9 jam 10 miliar wis ora iso turu sampai esuk. Gini betul. Itu karena apa? Karena orang tua itu ketika menjelang sepuh bukan menjadi semakin tenang, tapi masalahnya menjadi semakin banyak. Nah itu yang harus jenengan sadari. Kenapa kok menjadi semakin banyak? Semuanya itu kemudian dipikirkan sehingga akhirnya otak itu mengalami overload. Overload itu apa? Kebeen. Ya, kebeen. Karena itu kenapa? Dulu para wali itu untuk ngimutnya tiang-tiang supados ngertos tentang arti bagaimana kita bisa menyikapi hidup. Mereka itu membuat ingkung. Tahu ya ingkung? Ingkung itu adalah insun manekung. Jadi dengan mangan ingkung, ya, sing dirasane ojo enak iwak pitike bak mawon. Ya, tapi surasane ya para wali dulu, maka orang itu kalau kemudian makan yang nikmat, jangan lupa untuk menekung beribadah kepada Allah. Karena semua apa yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tahu Lima Melati bukan? Lima Melati jenengan tahu? Pemeran bintang film itu. Ini generasi kolonial biasanya. Kalau milenial sudah tidak kenal, kolonial bisa apa? Yang suaminya perang tubuhan itu ya, yang kemudian masuk Islam. Jadi Mbak Rima Melati itu kena kanker payudara stadium 4. Kemudian di kemo, dikasih ya ronsen, ya itu ternyata kemudian tidak sembuh. Di radioterapi, di kemoterapi, ya dengan dosis yang tinggi, bolak-balik masuk hospital. Ya Elizabeth Hospital yang ada di Singapura, bolak-balik diobati mental semua. Akhirnya dia menemukan di mana ketika kemudian dia bertemu ya dengan berbagai ahli spiritual yang kemudian membawa dia dan suaminya masuk Islam. Ketika dia merasa tenang, optimis menghadapi keadaan dan tidak menyesal dengan masa lalu, maka kemudian ya ternyata kankernya itu lama-lama mengering sendiri Bu, tanpa obat. Jadi sebenarnya tubuh kita itu punya zat yang namanya ya sel necrosing tumor. Jadi faktor necrosing tumor. Jadi kalau ada tumor muncul, tubuh kita itu otomatis mengeluarkan itu. Tapi kenapa orang tetap kena penyakit kanker? Karena zat itu keluar kalau orang itu tidak stres. Nah, kalau sudah stres, panel Bu. Jadi kalau orang itu sudah stres, maka dia menyesal. Jangan harus imut kepada surah Al-Qiyamah tadi, antara menyesal dengan hari kiamat itu sangat dekat. Kiamat sugro itu kematian. Rasa sakit, penderitaan, kematian itu kiamat sugro. Kalau kiamat ya sugro itu kecil ya. Tapi kalau kiamat besar atau kiamat akbar itu ketika semua alam semesta itu habis ini. Tapi kalau kemudian kita waspada ya bahwa kiamat yang paling kecil itu kematian. Karena kalau orang itu kemudian menyesal itu akan dekat dengan kematian. Karena itu ya kalau ingin berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pengen sehat janten toh. Pengen iso ngomong anak putu toh. Rantai yang menikah jangan tidak boleh terikat dengan masalah. Masa sekarang itu biasanya baper kok.
perkara naik padhe munjak kabeh ya DPR malah pamer gak karuan demo mari-mari ya kemudian ekonomi juga tidak menentu kesenjangan menjadi semakin besar maka orang kemudian jatuh kepada yang namanya sedih baper menghadapi masa sekarang. Karena itu untuk menghadapi stres masa sekarang Allah memberikan rumus. Apa rumusnya? Yaitu ikhris ala ma yanfa'uk, jangan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Dan ada hadis Rasul yang mengatakan wala tahqirana minal ma'rufi say'an. Jangan sekali-sekali dengan menyepelekan amalan itu meskipun sederhana. Jadi amalan yang paling sederhana apa? Guyu. Tabasumuka fi wajhika akhika laka sedekah. Senyum jenengan kepada orang lain itu merupakan sedekah. Nek guyang-guyu dhewe perlu disuntik. Bahkan dulu di dalam kitab Masyaikul Ibad nih, dalam kitab Masyaikul Ibad itu disebutkan nek jenengan pengen melatih kesabaran, maka jenengan itu kemudian bercermin menghadap kaca, kemudian meletak putra wali. Nek jenengan meletak putra wali kok orang meringis, ya, orang pahit, kok jenengan tetap tabah menghadapi, berarti jenengan separuh kesabaran ya. Jadi nanti kesabaran karena kesabaran itu sulit ya. Sabar yang paling rendah itu apa? Sabar yang paling rendah itu adalah tarku sikayah. Tarku sikayah itu apa? Meninggalkan sambat. Maknanya jenengan menutup tambita kok enek tanda lalu lintas es kok disilang, itu bukan dilarang stop tapi dilarang sambat. Ada es stop itu kan jenengan sering tahu ngetos ya. Jadi jangan dibaca oh ya dilarang berhenti, bukan, tapi itu adalah dilarang sambat. Karena sekali sambat maka seluruh organ jenengan itu akan sambat semua. Ini ada penelitian menarik dari Profesor Masaru Emoto. Jadi Profesor Masaru Emoto itu seorang profesor dari Jepang, di mana profesor ini mempunyai penelitian kalau kemudian air ya itu dibacakan dengan kata-kata penuh kasih sayang, penuh dengan pujian, penuh dengan kebagusan, penuh dengan keelokan, kata cinta, kata kasih sayang, kata hangat. Itu kalau kemudian airnya itu dibekukan, kemudian dilihat di mikroskop elektron, ternyata air itu berubah menjadi sangat indah sekali kristalnya. Bahkan pernah dia meneliti air Zam-Zam. Tahu ya air Zam-Zam? Itu kan kok bunga dong. Dan itu ketika diteliti beliau, ternyata itu kristalnya itu ya majemuk dan sangat rumit sekali, indah sekali. Tapi kalau orang itu diisi dengan miso, ya, kata-kata yang kasar, kata-kata penuh kebencian, kata-kata hasad, ya kata-kata fitnah. Ketika kemudian air diomongi begitu, diperiksa, ternyata ya molekul airnya itu pecah-pecah semua, nggak beraturan sama sekali. Mohon mbak kita dulu untuk mengobati itu kan cukup dinamo, diwacanin yang air ini loh, jadi ini benar ternyata. Ya. Rumit, anak waktu saya itu dulu ketika punya anak satu itu istri saya belum lulus loh, kemudian diajak KKN itu, KKN di daerah Lumajang, Gunung gitu ya. Dan itu banyak obat tuh. Ketika panas tuh bingung boleh obat. Akhirnya apa? Ya, saya ingat sedikit itu di Jambi. Makanya kemudian dibacakan pada aqua saja diminumkan ternyata sembuh. Karena apa? Bacaan doa kita itu adalah harapan. Dan kalau kemudian dibacakan pada air, ternyata air itu berubah. Tubuh kita itu 70% terdiri dari air. Bayangkan, tubuh kita itu 70% ya berasal dari air, dari darah, dari limfo, ya isinya apa yang ada di leher kita, di jantung kita, isinya semuanya cairan bu.
Artinya apa? Kalau kita ngomong baik itu berpengaruh pada tubuh kita. Kalau kita ngomong jelek berpengaruh juga pada tubuh. Ya, karena itu wa qulu linnasi husna, itu kata Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian kita berkata pada manusia dengan perkataan yang baik, supaya apa? Balik dumateng diri kita sendiri. Man da'a ila akhihi bidhahril ghaib, barang siapa yang berdoa pada saudaranya dan saudaranya tidak tahu kalau didoakan dengan doa yang baik, wa qalal malak, maka malaikat itu berdoa di arsy. Apa doanya malaikat? Wa mislu zalik, maka kamu pun juga akan mendapatkan ya sawab atau barokah yang sama dengan doamu. Jenengan mendoakan saudaranya supaya sehat, jenengan dilipat gandakan kesehatannya oleh Allah. Jenengan berdoa rezeki temannya itu menjadi ya melimpah ruah, maka yang pertama kali diaminkan oleh malaikat rezeki jenengan yang lebih dulu untuk melimpah ruah. Jadi mendoakan saudaranya itu sesuatu yang baik. Baik kepada siapa? Ini sendiri sebenarnya. Karena kalau jenengan berdoa, ya, kalau jenengan bisa memutus rasa mangkal pada manusia, doa jenengan pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Karena itu Bapak yang berbahagia, kenapa orang gampang sakit? Kuncinya cuma dua saja. Zikrullah dawaun. Kalau orang itu ingat pada Allah jadi obat. Zikrunas daun. Tapi kalau dia ingat pada manusia mesti orang kabeh. Malah dengan pegel dengan menungso orang usah dieling-eling. Ya, mergane kalau dengan ngerti wong sing dipegeli, ya itu langsung hati itu semerepet. Tahu ya semerepet? Pegel itu muncul karena di dalam sistem emosi kita itu ada penyimpan memori untuk pegel, wonten. Jadi penyimpan memori pegel itu isinya adalah hipokampus. Hipokampus itu semacam ya bentukannya seperti kudanil, tapi di dalam otak kita itu menyimpan seluruh memori yang berkaitan dengan senang atau susah. Jadi kalau jenengan mencium bau-bauan yang enak, mesik misalnya, maka jangan teringat kepada Masjidil Haram, teringat pada Masjid Nabawi, hati kemudian menjadi segar kembali, maka kita simpan di dalam ya hipokampus tadi. Kalau jenengan kelingan, wah ini minyak serimpi mantane bojo kumbian. Ketika jenengan emot, ya parfum daripada saingan jenengan langsung semerpet, itu juga pengaruh daripada hipokampus tadi. Karena itu supaya kita sabar, maka kita harus menyekat supaya emosi buruk itu kemudian kita tutup. Bagaimana cara kita tutup? Yaitu dengan gampang memaafkan. Karena itu wayahu an kasir, maka banyak-banyaklah jenengan itu mari sepuro pada orang lain. Coba jenengan lihat ya di dalam hadis itu, man kazimal ghaidha, barang siapa yang bisa menahan marah, wa huwa yaqdiru ayyudi'ahu, sedangkan dia mempunyai kesempatan untuk melampiaskan rasa marahnya tadi. Diberi apa oleh Allah? Disuruh untuk ya, memilih bidadari atau bidadara surga yang dia kehendaki. Bayangkan ya, itu cuma menahan marah saja itu rasanya langsung di akhirat. Mengapa jenengan menderita itu orang usah ngersuno, sing penting kemudian kita menghilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Yang mudah tanpa obat. Tapi kemudian tak buka kafe sampai orang obat itu maksudnya. Bisa sehat kafe rumah sakit saya tutup. Jadi manusia itu sehat ternyata mudah. Kalau jenengan sedih, sedangkan masalah tidak tuntas, cukup baca Yasin. Jadi baca Yasin itu akan diberikan ya ketenangan sampai 12 jam. Dan jenengan ingin mengulangi lagi, baca lagi 12 jam lagi. Nek pengen jenengan itu rotok dawa seminggu mungkin tulisan kerjane kok seminggu, itu diganti surah Kahfi tiap malam Jumat. Jadi bukan Yasinan lagi tapi Kahfian. Jadi Yasin tetap untuk apa?
Ya, kumpul-kumpulnya, tapi di rumah jenengan jangan lupa untuk membaca surah Al-Kahfi. Supaya jenengan menjadi lembut takdir jenengan, maka jenengan membiasakan tiap malam baca apa? Ar-Rahman. Kemudian supaya jenengan tidak bingung dengan masa depan, ya, kemudian diberikan pencerahan tentang masa depan, maka kemudian jenengan harus jamin akhiratnya itu akan mendapatkan kemenangan. Apa yang dibaca? Surah Ad-Dukhan. Apa namanya? Bukan ya? Ini jawabannya ini Yasin, ya, kemudian juga Al-Kahfi, kemudian juga Ar-Rahman, juga Ad-Dukhan. Lebih dasar lagi apa? Supaya jangan tetap cukup, diberikan kecukupan oleh Allah. Ya, maka jangan ya membaca setiap malam apa? Surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Qabidatul rafi'ah ila akhirnya. Kalau jenengan itu baca itu, gak cuman tiap hari membaca itu, sebenarnya orang itu tidak akan sakit tuh. Sakit dilut aja dia sudah sembuh lagi. Ya. Atau kemudian dia diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak orang yang membaca, maka semakin Allah itu memberikan himayah. Himayah itu apa? Perlindungan. Karena sekarang ini jenengan ningali ya, daerah Jakarta, kemarin Ponorogo, daerah Jember, daerah Banyuwangi, ini tiba-tiba ada kayak Banaspati atau meteor yang turun. Paham ya? Atau di daerah Tangerang, Kerawang kemarin tiba-tiba ada orang yang notok-notok. Ya, pengetuk pintu dibuka, ternyata tidak ada. Ya pada pernah dia di YouTube dengan bacanya pengetuk pintu malam hari. Itu musolanya itu di sekitar Murata, pengetuk pintunya masih tetap. Jadi Murata tetap ya, apa itu mau apa? Surat Ar-Rahman itu dibacakan, tapi si ketuk pintu tetap ada. Tahukah jenengan? Ya, iya teruku, ya atur, yaitu ada orang yang mengetuk pintu, itu adalah golongan daripada jin ibrit. Karena Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu dibaca dari semua gunung itu muncul jin ibrit dalam jumlah yang banyak. Semuanya membawa api untuk membakar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu Kanjeng Nabi paling dungo supaya kemudian berlindung dari pengetuk malam hari. Tawariku yatruku bil khair. Itu Rasulullah berdoa supaya yang mengetuk pintu itu dirubah oleh Allah menjadi pengetuk pintu yang membawa kebaikan. Karena kalau orang yang ketuk pintunya biasanya orang itu sakit ya. Paham ya? Ketuk pintunya besoknya itu sakit. Tapi kalau kemudian ya, banyak membaca ya surah tadi, maka semuanya itu akan tambah semua. Karena itu Allah memberikan bekal pada kita apa? Wassama'i wa thariq wa ma adraka ma an-najmus. Jadi kalau kemudian kita membaca itu ternyata jin ibrit itu kemudian tidak akan menggoda lagi. Kenapa di Blitar tidak ada, di Kerawang kok ada? Kenapa kemudian di daerah Tangerang ada, di sini tidak ada? Karena di sini masih banyak orang yang nonton Yasin itu, ya banyak. Masih banyak orang yang baca Al-Waqi'ah, masih banyak orang yang baca Tabarok. Bayangkan Tabarok itu kalau dibaca tanpa sengaja sekalipun, itu ternyata orang yang dikubur di sekitar orang yang baca tadi itu diampuni dosanya oleh Allah SWT. Diperingan pada hari itu, siksanya diampuni. Ya. Rasulullah pernah memberitahu seorang sahabat yang membaca surat At-Tabarok atau surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ila akhir ayat. Ketika dia membaca surat Tabarok tadi, Rasulullah mengatakan, wahai fulan, sungguh kamu berbahagia. Karena apa? Orang yang mati di sekitar kamu tadi itu hari ini kemudian siksanya dikurangi oleh Allah SWT. Mocok orang dunia ini hanya mocok untuk dunia sendiri, sababnya itu mengenai orang yang mati di sekitarnya, kemudian siksanya dikurangi oleh Allah SWT. Apalagi kalau kemudian dibaca dengan sengaja. Paham ya?
Jadi jangan lupa kalau dengan kirim leluhur itu bukan hanya dengan Yasin Muthawwal. Memang ada hadisnya, ikra'u Yasin ala mautikum. Bacakanlah Yasin kepada orang yang mati di antara kamu. Tapi yang kemudian ada hadis lagi dan sahih itu, yaitu adalah sholat tabarok. Jadi bisa digabung Yasin dan tabarok. Karena itu pengajian saya di Wisma Indah itu ada pengajian ya Yasin dan pengajian tabarok. Ya, untuk kemudian kirim domo, selain kemudian dengan menggunakan surah Yasin juga menggunakan ya atabarok. Karena kalau kita mendoakan, maka doa yang terus mengalir itu dari anak cucunya. Idza matabna bani adama in qata'a amaluhu ila bisalasin. Kalau anak Adam itu mati, putus semua amalnya kecuali 3 saja. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmin yang tafa'ubi, awaladin sholihin yad'una. Sedekah jariyah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat, dan kemudian anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, anak sekarang ini terlalu nafsi-nafsi pun. Ibu bapak wis tuwek malah dipindah yang mati jompo. Orang sedungannya malah dipindah yang mati jompo. Ini kehidupan idealnya sulit. Jangan terus orang yang kemudian dimasukkan ke dalam gua, yang masuk gua tiba-tiba guanya itu ya rongsok sehingga guanya itu tertutup. Salah satu yang bisa membuka batu itu bisa terbuka itu kan ada 3 amalan. Yang satu dia menghindar dari zina, yang kedua itu ya dia kemudian birrul walidain, dan yang ketiga itu dia amanah. Sehingga ketika kambing itu jadi saklebah gitu ya, dari satu kambing berenang itu jadi banyak, itu diserahkan semua kepada orang yang punya tadi tanpa dia menyesal sama sekali. Tapi yang kedua ini yang aneh, dia itu memberikan minum makan malam pada orang tuanya. Dulu orang Arab itu makan malamnya itu susu kambing. Dia memerpas itu di lembah dulu, susu kambing banyak. Setelah itu kemudian dia ke orang tuanya. Ternyata orang tuanya sudah tidur. Maka dia menunggu orang tuanya itu bangun, baru kemudian diberikan susu kambing tadi. Maka beliau itu menunggu sejak sore sampai fajar hanya untuk menunggu. Tapi susu kambing tadi kalau nggak diubah-ubahnya itu kemudian akan jadi basi. Karena itu sepanjang malam dia ngubah-ubahnya itu hanya untuk nunggu orang tuanya itu bangun. Kira-kira yang jenengan ngono keram ngono. Dia memegang ya isi sapi tadi di gerbang itu kemudian digoyang-goyangkan terus. Supaya apa? Susunya tidak basi karena tidak punya kulkas orang zaman dulu. Dan itu kemudian amalan itu ternyata bisa membuka pintu doa. Artinya apa? Kebaikan itu akan tumus menjadi barokah. Amin ya. Jadi hidup itu kita harus tajribul barokah, menarik barokah sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kemudian kehidupan kita itu tidak mempunyai ya, yang namanya su'ul qadha. Su'ul qadha itu apa? Takdir yang buruk. Coba jangan tahu ya, kecelakaan Saint Martin membawa jamaah haji kita, sehingga sampai kemudian ada jamaah haji kita yang terbunuh hampir 200-an di Gunung Korombo. Jangan tahu ya, pernah maos di Monumen Syuhada Haji, di Masjid Syuhada Haji itu ya. Itu kenapa pesawatnya itu kok jatuh? Sehingga jamaah kita itu semuanya Bu. Sehingga akhirnya ada rumah sakit Syuhada Haji, kemudian juga ada masjid Syuhada Haji. Itu gara-gara pilotnya itu kemudian kerungu. Dari menara pengawas itu kami akan turun karena keadaan berkabut. Maka kemudian orang itu mengatakan ya turunlah pesawatnya itu 40 itu apa 40. Tapi sing kerungu bukan 40 tapi 14 ber-14. Maka Saint Martin itu kemudian menurunkan ketinggian pesawatnya bukan 40.000 feet tapi 14.000 feet. Karena salah mendengar. Sehingga ketika turun tadi, ketika berkabut, dia dipandu oleh pengawas,
salah kurungan tadi harusnya 14 menjadi 14, maka kemudian menuduh Gunung Kolombo. Gunung Kolombo itu tempat Nabi Adam diturunkan dulu. Ya, jadi dulu Nabi Adam itu diturunkan, ya Siti Hawa itu diturunkan di Jeddah, Iblis diturunkan di Babylon sekarang Irak, sedangkan kemudian Nabi Adam itu diturunkan di Adam Peak. Adam Peak itu puncaknya Adam, yaitu Gunung Kolombo. Yang digunakan untuk tabrakan Saint Martin pesawat itu hanya gara-gara salah penompo. Jadi salah penompo itu bahaya, ya bisa membunuh banyak orang. Dari 40 menjadi 14 lagi, ya 40 itu kan 40 feet kan, itu menjadi 14 feet. Akhirnya pas nabrak gunung kan. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita kemudian hidup tadi yang pertama kita tidak boleh baper, tidak boleh terikat dengan masa lampau, tidak boleh baper zaman sekarang, kemudian tidak boleh gamang dengan masa depan. Ya. Supaya tidak gamang dengan masa depan bagaimana? Yaitu kita harus senantiasa, kuncinya apa tadi kan? Ya, ikhlas alaman yang fa'ud wala ta'jas. Kemudian yang ketiga supaya enggak gamang, wasta'in billah. Jenengan sering minta tolong kepada Allah untuk masa depan. Jadi meminta tolong pada Allah itu untuk masa depan. Coba kalau jenengan membaca supaya dapat anak yang soleh, itu kan doanya visioner sekali. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini apa? Yang membuat mata itu menjadi sejuk dan tenang, sehingga jenengan tidak akan baper menghadapi anak-anak sekarang. Coba anak sekarang itu dikomandani malah ngeyel. Gini betul. Dia zaman kuno itu lojonya kono, mak gandang pun biasa. Ya, yuk, halamannya redet sapunan, langsung mak jerantang nyambung. Gini betul. Nek sak menika, ya biasanya jawabannya waduh, sektor. Karena si main. Tapi sepikir jagung itu yang lain udah koyak lawan dan sakit. Karena itu untuk mengubah itu bagaimana? Jangan tidak bisa mengubah kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kirim Al-Fatihah sebanyak-banyaknya pada anak-anak kita. Kalau Al-Fatihah ya kurang ya doa. Setiap sholat itu Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ila akhir ayat. Lebih dasar lagi yang terakhir ini. Apa yang dasar lagi? Jenengan sering dongo kepada orang tua. Karena dalam hadis dikatakan siapa yang mendoakan orang tuanya pasti anaknya itu akan balik mendoakan dan menjadi soleh. Jadi kunci kesolehan kalau kita membuka kesolehan itu kepada orang tua kita. Doanya apa sekarang yaitu Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Jadi doanya ya mudah sekali. Nah, jangan banyak berdoa pada orang tua kita, anak kita sudah otomatis mendoakan kita. Orang usah dioprak-oprak. Gini benar. Selama ini ya kita jarang mendoakan orang tua kita, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita tidak didoakan, anak kita solehnya agak lambat. Tadi saya kan di Puskesmas ya mendiagnosa ibu-ibu yang hamil itu ya. Itu yang paling sering dari dinas sosial itu apa? Pinginannya 14 tahun itu ternyata sudah hamil 6 bulan. Ya. Kan harus sidang dulu kan? Sidang dulu ya di kelurahan, kecamatan, saksinya didatangkan. Anaknya lahir mau sidang ternyata meteng lagi terus. Orang bilang kayak ini. Jadi 15 tahun juga anak. Itu belum menikah. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat banyak sekali penyelesaian dari pemerintah itu nggak cakep-cakep, maka kita harus melindungi supaya anak nggak berzina kan? Iya enggak? Perintahnya harus dimudahkan. Tapi malah kemudian harus ada berita acara, harus saksi ini, saksi itu, pernyataan ini, pernyataan itu, kesukaan celah arek matang itu. Karena apa ya? Kalau kemudian sudah pernah gitu kan biasanya ya akan terus berkelanjutan ini. Karena itu
Ya sekarang itu kita menghadapi yang namanya waladan ghaizan. Walad la ya'ti fi akhir zaman, nanti akan datang pada akhir zaman, yaitu waladan ghaizan, yaitu anak yang banyak menimbulkan kemarahan orang tua. Kira-kira sak menika pun tamak lho. Sing penjara kemarin itu kan enggak melok-melok tuh. Mereka cuma ngopi itu mau dipajak gitu. Itu iya. Itu biasanya lewat apa? Lewat pengaruh di HP saja. Ya diprovokasi lewat HP saja mereka budal. Iya apa enggak? Karena itu kalau bisa HP itu digunakan untuk kebaikan, sehingga provokasinya bukan provokasi untuk perusahaan, tapi provokasinya untuk ngaji. Kalau ngaji kan enak kan? Jadi anak-anak yang kemudian akan bisa berkenalan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sudah jam 7 ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Jadi kuncinya ada 3 tadi, ikhris alama yang fa'uk untuk menghadapi masa sekarang, wasra'in billah, minta tolong pada Allah untuk masa depan, wala ta'jas, jangan merasa lemah untuk supaya tidak tergudang dengan masa lalu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Bebas semua tuh. Kok menawi masa ini ditambah lagi? Ji, monggo Bu. Dr. Asnawi Anwar MNMMS ini kan kontak-kontak pulau yang mbak dokter 1 tahun yang lalu pulau sakit pulau apa balai lutut itu karena itu memang limu tapi satu tempat terus pulau datang suara istri datang dokter Wiki dokter komunikasi 10 kali Pak dipun cek, dipun ronsen, dipandu obat, digerak-gerak. Ternyata nih kalau dipandu pil itu kuatah pulang berhentian, akhirnya jadi pulang anak. Terus pulang ngajak, dokter saya tidak mau saya teruskan ini. Kenapa tidak mau? Perut saya sakit seperti apa itu ada mak atau apa lambung ada kirim dari motor sabar, jemput, terus 1 bulan yang lalu pulau dokter pulau berobat datang panjenengan dengan pari obat, pari di rokok, pulau di matur, resumu dia sembuh Pak, tapi sedasar bintang waktu mani jenengan mau dawuh doa-doa sebagian itu pulau di kenal Pak Al-Kahfi, Yasin, terus Tabarok terus mas bagian dereng sing kuat orangnya dereng dia sudah gede boten apa mungkin masalah makanan kula nggih boten anu kula mangke jenengan saderengipun kunjuk sedaya jamaah dipun doane sehat nggih Pak jamaah sehat boten nggih Pak dokter matur nuwun. Jadi sakit pada lutut itu hampir semuanya karena rematik, namanya osteoartritis. Kalau jenengan tanda dengan dokter Riki, obatnya sampai kapan dok? Seumur hidup. Jadi penyakit rematik itu seumur hidup. Tapi kalau kemudian kita melihat pada tibunya bayi, itu ternyata proses penuaan itu bisa diperlambat. Proses penuaan bisa diperlambat. Caranya bagaimana? 1, pola makan, 2, pola minum, 3, pola tidur, 4, ya kemudian pola pikir, kemudian kelima yaitu adalah pola hidup, kemudian yang keenam yang tidak boleh apa? Kakek pola. Ada 5 tadi tidak boleh kakean pola. Jadi kalau pola makan jenengan itu makan semua gorengan itu akan mempercepat rematik. Tapi nggak makan gorengan, ya nggak menang.
Karena itu di Tibbun Nabawi, cara untuk memperlambat supaya rematik itu tidak cepat ya menyerang, itu kemudian mengkonsumsi menurut Tibbun Nabawi ini, itu sum-sume kambing. Jadi sum-sume kambing ya, di dalam tengkleng itu kan ada, di dalamnya kan ada sum-sumnya kan. Itu kalau dimakan itu kemudian minyak sendinya itu akan bisa diproduksi. Karena di situ kan ruang antar sendi itu menyempit karena apa? Tumbuh ya pengaturan baru itu. Jadi ruang antar sendi itu kan harusnya bersih kan. Itu tiba-tiba tumbuh ya, mentul-mentul itu ya pengapuran. Nah itu yang mendatangkan sel radang itu datang ke situ. Nah sel radang itu kemudian menyerang tubuh kita sendiri, akhirnya kemudian bengkak, sakit, kaku dan sebagainya. Nah itu kan diobati anti nyeri. Itu anti nyeri kan cuma mengurangi radang itu, tapi karena benjolannya masih tetap ada. Ini benar. Jadi ketika obat itu kemudian dilepas, mesti balik lagi. Caranya bagaimana supaya tidak balik lagi? Minyak sendinya dibanyakin, yaitu dengan sum-sum tadi. Untuk kambing loh, bukan sum sapi loh. Saya punya kitab tentang khasiat hewan-hewan. Jadi ya apa Fadhail Hayawanat ya. Kitab tentang keutamaan hewan-hewan. Kalau sapi itu sifatnya dingin, itu malah membuat kecil. Tapi kalau kambing malah enggak. Susu itu sebenarnya yang paling baik bukan susu sapi, tapi susu kambing. Karena Kanjeng Nabi dulu kan minumnya susu kambing, nggak ada susu sapi. Kira sapi itu mangel mulai. Ya, enaknya susu onta dan susu kambing. Kemudian supaya kemudian kita tetap ya elastis, itu kemudian ada lagi Tibbun Nabawinya apa? Yaitu banyak makan kolang kaling. Ya, jadi kolang kaling itu kalau dimakan kan banyak mengandung gelatin. Nah gelatin itu membuat tulang kita itu menjadi lunyuk lagi. Ya. Setelah itu kemudian di fisioterapi dilatih supaya ototnya kuat untuk menanggulangi pengaturan yang tadi, sehingga jangan bisa lepas dari obat. Caranya bagaimana? Berenang. Loh, nek gak iso renang bagaimana? Ya, kalau nggak bisa renang, ya kita jalan di dalam air itu, ya wirawiri. Kita punya beberapa teman-teman, ahwat kita itu ada yang terkena segitan tulang belakang itu, sehingga akhirnya nggak bisa jalan, tumbuh gini saja sok pakai sekali. Itu kemudian teman-teman kita itu punya klub renang. Dan sekarang ini yang terjepit sarafnya itu sekarang sudah sembuh. Bisa jangan undang di sini nanti. Banyak ini. Termasuk Pak Tontowi dari PKB Kota itu dulu kejepit itu tetap dia renang lagi sembuh. Almarhum Pak dibuat itu ya. Itu dulu juga kejepit, itu renang juga sembuh juga. Jadi ternyata renang itu kan yang dianjurkan oleh Rasulullah kan. Adibu auladakum as-sibahah warimayah waruku balkhair. Ajarkanlah pada anakmu 3 olahraga ini. Pertama apa? As-sibahah, berenang. Ruku balkhair, nunggang kuda. Kemudian arimayah, memanah. Nah saat menikah ini mau kayak kafe ini. Karena itu beberapa teman kemarin mempunyai klub renang itu di daerah Keranggan sama Jatinong sini ya, khusus untuk ibu-ibu itu atau kelompok supaya kemudian mereka punya klub sendiri. Jadi kalau sudah di-booking ibu-ibu nggak boleh ada yang masuk. Nah itu nanti bisa renang supaya apa? Ya jenengan supaya tapi orang main antik. Mungkin benar. Supaya sekalipun nanti klub ini bisa kemudian datang, ya kemudian kita bisa nyewa kolam renang, mendatangkan pelatih, dan nanti insya Allah itu nanti mengurangi gejala-gejala tulang itu. Tapi jenengan nanti begitu, nanti kalau rematik bisa cukup. Ya, kan sebenarnya pengobatannya itu dengan menggunakan itu saja sudah cukup. Tapi orang itu kan repot, dokter kadang-kadang nggak mau menerangkan. Terus kok jenengan nunjuk ini obatnya, menentak maton. Karena obat itu hanya mengurangi radang, begitu obat habis, radangnya juga akan muncul kembali.
Kalau itu terus-menerus, akhirnya apa? Lambungnya yang nggak kuat, akhirnya lambungnya peka. Semua anti nyeri itu menyerangnya pada lambung. Dengan begitu praktek kalau melakukan ketiga, kemudian sudah mampu membuatkan itu berkaitan dengan pilihan obatnya. Karena ada obat yang keras sekali pada lambung, ada yang ramah ke lambung, tapi cuma ada 1-2 tok yang ramah di lambung. Kayaknya itu ganas semua di lambung. Semakin kuat anti nyerinya, semakin kena mahnya itu semakin berat. Apalagi gabungan. Kalau kita salah, biasanya gabungan ya. Anti nyerinya 2, anti radangnya 1, 3 didobel ya langsung main dengan umat begitu. Nonton ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ini tadi pas dengan bahasan kita. Jadi itu adalah gampang atau baper dengan masa sekarang. Caranya pripun? Jadi Bapak Ibu, kalau anak jenengan itu mengalami trauma pada usia di bawah 18 tahun, itu semua masalahnya harus selesai sebelum usia 18 tahun. Nanti kalau sudah keburu mencapai usia 18 tahun, maka kelainan cemasnya itu menetap. Paham ya? Misalnya dengan anak kita umur di bawah 2 tahun itu kemudian copot emas karena pola pengasuhan yang keliru. Orang tuanya sedang ketahanan atau kemudian tidak stabil dan sebagainya. Menurut teori Sigmund Freud, kalau seseorang itu mengalami trauma pada usia di bawah 2 tahun, nanti kelemahannya, pengapesannya apa? Di perut tuh. Jadi jenengan dulu mungkin pengasuhannya keliru pada usia di bawah 2 tahun. Mungkin bapak ibunya masih kerja atau kemudian repot dan sebagainya. Itu sering membuat anak mengalami penyekatan. Nah, penyekatan itu kalau nggak diobati sebelum usia 18 tahun, maka dia akan menetap sampai usia sepuh. Jadi kalau cemas langsung mahnya kumat. Kalau cemas langsung mencret. Kalau kumat langsung sangreawan. Kalau pegel itu langsung kemudian muntah-muntah. Ya, itu sebenarnya bukan penyakit loh, bukan penyakit. Itu locus minorus resistensi. Pengapesannya itu di saluran pencernaan sejak mulut sampai anus. Bahkan kalau stres, ya ambeien bisa kumat. Jadi pada ibu-ibu itu ambeiennya sering keluar tuh karena apa? Ya, karena ibu-ibu gampang cemas. Namanya ya kecemasan mengambang. Ya, floating anxiety. Floating itu mengambang, anxiety itu cemas. Cemas itu enak sekali. Jadi orang yang apa-apa, orang nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada masalah apa-apa, morong-morong bawa kelemahan seneng gitu aja. Dan itu karena apa? Otomatisme di dalam saraf parasimpatis. Cara menghadapinya bagaimana? Nah, tadi kuncinya kan satu nih, ya, ikhris alam yang harus sibukkanlah dirimu itu dengan berbagai hal yang bermanfaat. Buka pengajian ya, atau kemudian ya, kita itu menanam pohon supaya apa? Udara menjadi bersih. Itu pahalanya gede loh. Ya, yang selamat di COVID itu harus bersyukur pada orang yang nandur tanaman. Karena ketika dia nandur tanaman, ya oksigen itu diputar, maka orang itu mendapatkan oksigen yang murni, maka ya orang itu tidak terkena COVID secara berat. Kita berterima kasih kepada orang yang nandur tadi. Dan mungkin pahala saya dengan yang nandur tadi lihat yang nandur tadi. Karena apa? Dia ikhlas, nggak pernah mendapatkan pujian, nggak pernah ketok dan sebagainya. Itu pahalanya lebih banyak. Karena itu kalau jenengan kemudian pengen menghilangkan tadi bukan dilawan,
Jadi cemas itu kalau dilawan tambah berat. Ya paham ya? Jadi kalau stres itu kalau dilawan tambah berat. Istilahnya diselimur dengan apa? Melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ngingakite atau kemudian menandur. Yang paling cepat memutar oksigen itu apa? Sansifera itu jenis lidah mertua itu. Oh ya, lidah mertua yang kayak udang-udangan itu. Itu kalau ditanam itu memutar udara, itu akan menghasilkan udara bersih dalam jumlah yang banyak. Maka jenengan nanti gadah saudara yang kena asma, itu cukup ditanduri itu saja tanpa obat bisa sembuh. Tapi kalau obat asma itu kalau kemudian sering dipakai semprotan, itu lama-lama nanti tambar gitu. Dari repotnya nanti pas tambar itu, pas obatnya harus ganti, pas adem yang dokter bahaya, bisa meninggal mendadak. Karena dikunci, karena obatnya sudah tidak bisa tawar lagi. Dan sebenarnya mudah 90% asma itu bisa sembuh kalau kamu bisa mengatasi stresnya. Jadi 90% asma itu dari stres. Coba bayangkan, penyakit sederhana tapi dibuat rumit. Itu asma, rematik, itu penyakit sederhana kan ya. Orang zaman dulu kenapa orang tahu kasus Asia Tengah itu tidak pernah kena rematik. Ya, Mbah Baik, Kabib, Nurman, Bumega, tahu ya. Orang Pakistan, tahu ya sih, juara berat itu. Nah, Habib Nurman Bumega itu sampai usianya tidak pernah kena rematik semua. Karena apa? Setiap hari jalan kaki bu. Mbah-mbah yang dari Kadumangan itu ya, langganan saya beli bendok ayam Jawa itu loh. Mbah-mbah itu usianya sudah hampir 90. Itu jalan dari pasar Kadumangan ke Cabean itu loh. Tak jelok sikilnya berubah, sikilnya cuma kowak. Itu usia tua tapi dia tetap ya tangguh karena apa? Ya karena dia tidak mikir. Nah, orang sekolah mikirnya yang mudah dia tidak baca, mangan, kesel, turu, dia tidak mikirnya orang dia. Sing marahin orang itu mikirnya orang artis gitu. Oh, gini ya, mikir ambil jadi cukup 20 tahun. Apa hubungannya dengan mikir ambil jadi? Jadi yang membuat orang sedih itu apa? Kalau memikirkan orang. Jadi pikirkan di jenengan, keluarga, kemudian Allah SWT, anfusakum wa ahlikum. Nah, selesai. Jadi hidup itu sebenarnya mudah sekali. Cuma diperumit dengan apa? Teknologi. Jadi teknologi bisa menjadi pisau bermata dua, bisa menolong tapi bisa juga menghantam. Saya kira begitu. Insya Allah kita teruskan minggu depan aja kok. Ya, nanti ada materi banyak sekali berkaitan dengan kesehatan itu. Ya, ciri-ciri afiah atau sehat walafiat itu bagaimana? Nah, nanti jawabannya lebih lengkap lagi. To be continue. Ya, untuk minggu depan. Saya kira begitu. Aku berkata, Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup berdoa ya. Semoga semuanya mendapatkan kesehatan, sakinah, mawaddah warahmah, barokah, hayat dan thayyibah. Dipilih wajibnya pada akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan du'a'ul li'a'alahu likafil masyidahu ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalan wajibkan karim mu'adzimi sultan. Allahumma tubir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shigharan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa ta'abbudana wa tilawatana wa qiyamana wa zakatana wa ta'min taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'al hadza baladan aminan mutmainatan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulukum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.